Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal UTBK tahun 2022. Di sini dikatakan suatu sistem mekanik terdiri dari sebuah katrol K berbentuk silinder pejal seragam bermassa M dan berjari-jari D, tali ringan, pegas ringan dan balok bermassa M. Di sini M kecil, sedangkan massa katrol dibuat di sini M besar supaya nanti diperhatikan. Katrol dipasang pada sumbu sehingga dapat berputar bebas tanpa gesekan. Salah satu ujung tali digulung pada katrol K dan ujung yang lain diikatkan pada balok. Ujung-ujung pegas terikat pada meja dan titik B pada sisi katrol yang berjarak B dari sumbu katrol. Karena suatu sebab pengait antara pegas dan katrol lepas. Kecepatan sudut katrol pada saat T setelah pengait lepas adalah, jadi yang ditanya itu berapakah omeganya, karena ini adalah kecepatan sudut. Kita buatkan omega sama dengan berapa. Oke, sebelum kita bahas soalnya, kita ingatkan kembali yaitu tentang momen gaya. Misalkan di sini ada, kita ambil suatu batang. Katakan di sini batang ini panjangnya adalah D, seperti ini. Kita kerjakan sebuah gaya, kira-kira gayanya ke arah atas ini. Kita buat di sini, ini ada gaya sebesar F. Kita bedakan dulu warnanya. Inilah gaya yang dikerjakan pada batang. Kita katakan ini adalah F, kemudian panjang batang adalah D. Maka besar momen gaya, tahu ini dirumuskan dengan gaya yang bekerja dikali dengan lengan gaya yang ini. Oke, kemudian perlu diingat bahwa momen gaya itu juga sama dengan momen inersia I dikali dengan percepatan sudut alfa yang ini. Jadi yang dua ini bisa kita kombinasikan, berarti F gaya dikali dengan lengan gaya D itu sama dengan I momen inersia dikali dengan alfa. Momen inersia untuk silinder pejal, nah itu nanti diingat I sama dengan 1/2 M dikali MR kuadrat. Karena massa katrol tadi adalah M besar, kita buat M. Jari-jarinya tadi adalah D, maka kita masukkan D kuadrat. Yang inilah momen inersia pada katrol. Kemudian hubungan antara kecepatan sudut dengan percepatan sudut alfa. Omega itu atau omega T sama dengan omega mula-mula, kecepatan sudut mula-mula ditambah alfa dikali T. Di sini dikatakan pertama dia masih terikat, jadi mula-mula dia diam, sehingga omega 0 sama dengan 0. Kita peroleh dari sini, kalau kita buatkan omega T ini adalah omega, kecepatan sudut sama aja, sama dengan alfa dikali dengan T. Berarti alfa itu sama dengan omega dibagi T. Inilah yang mau kita gunakan nanti untuk mengerjakan soal ini. Kita lihat dari sini tadi lengannya nih, atau jari-jari, kita katakan jari-jari sama dengan D dari soal. Di sini diberitahukan jari-jari sama dengan D. Kemudian gaya yang bekerja ke sini ada gaya berat W sama dengan M dikali dengan G, sehingga kita buat M kali G dikali D, ini lengannya F. Ingat ya, F dikali D sama dengan I dikali alfa. Oke, kita masukkan aja M dikali dengan lengan gaya D. Dilihat ya, ini gaya dikali lengannya sama dengan momen inersia I dikali dengan alfa tadi, I dikali alfa. Kita masukkan satu persatu, M dikali dengan G dikali dengan D. Momen inersia katrol tadi sama dengan 1/2 M besar dikali dengan D dikuadratkan dikali dengan alfa.
alfa tadi adalah omega dibagi dengan T. Yang bisa kita coret di sini, berarti D-nya habis ke sini. Tinggal kita kali silangkan. Kita buat, berarti M kali G kali 2 nih, kita kali silang ke atas ini, 2 kali M dikali dengan G, kita kali silang. Kemudian T yang di bawah ini kita kali lagi ke atas, dikali dengan T, dibagi dengan M besar, ada di sini M besar, dikali dengan D. Jawabnya sama dengan omega tadi. Ini yang ditanya. Jadi omega itu adalah 2 MGT dibagi M besar dikali D. Kita lihat di sini jawabnya adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Suatu rangkaian listrik arus syarah terdiri atas 3 buah hambatan R1 2 ohm, R2 1 ohm, dan R3 3 ohm, 2 buah sumber tegangan V1 dan V2, dan sepasang keping sejajar C terisi penuh dengan jarak antar keping adalah 1 mm. Lihat gambar. Jika sebuah elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom yang berada di antara kedua keping mengalami gaya kolom sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 15 Newton. Beda potensial antara kedua keping sama dengan. Oke, kita buat dari gaya kolom. F itu rumusnya sama dengan K dikali muatan 1, Q1 dikali muatan 2. Dalam hal ini muatannya sama, yaitu elektron, dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Dan kita tahu bahwa potensial listrik itu rumusnya sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Tinggal kita ganti aja, berarti bisa kita buatkan tadi, kita ganti kaki dibagi R ini, di sini R kuadrat. Jadi kalau seandainya kita tulis F sama dengan K dikali Q dikali dengan Q, sama-sama elektron, ini bisa diganti dengan elektron, dibagi dengan R kuadrat itu adalah R dikali R. Perhatikan yang ini, K dikali Q dibagi dengan R ini adalah potensial. Tinggal kita ubah dengan potensial, maka hasilnya menjadi F sama dengan potensial V dikali muatan, tadi muatannya di sini kita buat aja elektron, dibagi dengan jaraknya R. Oke, kita tinggal eksekusi, masukkan ke sini hasilnya. Kita buat F dari soal 1,6 dikali 10 pangkat min 15 sama dengan potensial, ini ditanya, dikali elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi jaraknya R. 1 mm, 1 mm itu diubah ke meter, 10 pangkat min 3 meter. Oke, 1,6 dengan 1,6 ini habis, kita coret, kita kali silang. 10 pangkat min 3 ke 10 pangkat min 15 adalah 10 pangkat min 18 dibagi yang di sebelah kanan 10 pangkat min 19, kita buat 10 pangkat min 19 sama dengan V. 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 19 sama dengan 10. Yang ini, atau ini naik ke atas menjadi positif. Min 18 ditambah 19 kan 10 pangkat 1. Jadi jawabnya adalah 10 volt. Dari sini kita lihat jawabnya adalah yang D.